Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadrul Ramadan, NPM 1857051003 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan program tentang Huffman Code dan Shannon-Fano Code. Jadi kedua metode ini adalah merupakan metode encoding yang mengubah string menjadi bilangan biner yang dimengerti oleh mesin. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Huffman Code dulu dan programnya. Sebelumnya saya akan mengulas teori Huffman Code dulu. Jadi David Huffman adalah penemu dari Huffman Code pada tahun 1951. Huffman Code ini merupakan proyek akhir dia pada MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Jadi dia ini mengerjakannya bersama dengan temannya. Huffman Code ini memiliki algoritma yang sebenarnya pendek, tapi dilakukan berulang kali. Jadi yang pertama itu kita ambil dua karakter yang memiliki frekuensi terkecil. Kemudian kedua karakter tersebut ditambahkan. Nah, dua proses itu diulang terus sampai tidak bisa dilakukan kembali. Jadi misalkan udah ditambahin nih, terus karakternya habis, ya udah berarti itu adalah akhirnya. Contohnya kayak gini. Contohnya ada bilangan, ada karakter A, B, C, D, E dengan probabilitas atau frekuensi sebagai berikut. Nah, kan yang paling kecil 0,15 kan? Berarti 0,15-nya ditambahin 0,3, terus cari lagi yang paling kecil lagi 0,2 kan, 0,2 sama 0,25 tambahin ya kan, jadi 0,45, terus ini yang paling kecil lagi 0,25, ini tambahin kemana nih yang hasilnya paling kecil, tambahinnya ke sini kan, nah 0,55, kemudian terakhir tinggal 0,45 tambah 0,55 jadi 1. Nah, dia akan berhenti saat seperti ini. Jadi ini kan udah habis semua nih, nggak ada bisa tambahin lagi, berarti berhenti di sini. Terus cara mengetahui bilangan binernya itu misalkan A, berarti A itu 0, 0. Nah, B itu 1, 0. Terus C itu 1, 1. Sedangkan kalau D 0, 1, 0, E 0, 1, 1. Jadi semakin besar frekuensinya, maka bilangan biner atau encodingnya itu semakin dikit. Jadi misalkan A itu frekuensinya 5, tapi terus ada B frekuensinya 3. Nah, yang A ini bisa aja 01, tapi yang B ini bisa jadi 011. Nah gitu misalkan ya. Jadi semakin banyak frekuensinya, semakin banyak dia muncul, maka bilangan binernya itu atau encodingnya itu semakin sedikit. Terus lanjut kita masuk ke programnya. Nah, yang pertama ini kita buat note tree-nya. Sini kita pakai note tree atau tree, kita pakai pohon. Jadi kita buat note-nya dulu. Ada CH, frekuensi, ada note left right. Ini buat yang ini, kiri kanan. CH ini karakternya A, B, C, D, E, frekuensi itu yang tadi berapa banyaknya. Terus kita buat fungsi untuk mengalokasikan not baru dari tree-nya. Jadi kan ini kan dilakukan berulang-ulang nih. Nah, kita buat fungsinya. Jadi not CH itu CH, frekuensi frek, left left, right right, dan seterusnya. Jadi kita alokasikan variabel-variabel tadi ke dalam node-nya. Kemudian di sini ada fungsi comparison atau fungsi perbandingan lah ya. Untuk membandingkan objek dan mengeluarkan karakternya dari terkecil ke terbesar kayak gitu tadi nih. Atau mengeluarkan karakter dari terbesar ke terkecil juga bisa sih, cuman lebih enaknya gimana terserah. Itu diurutkan karakternya sehingga lebih enak. Jadi dibandingin dulu, misalkan kita bandinginnya left sama right kan, mana yang paling kecil, jadi ntar ditambahin.
kemudian kita yang ini adalah fungsi untuk encodingnya. Jadi fungsi ini menelusuri Huffman code menelusuri Huffman tree yang udah jadi, kemudian Huffman code-nya yaitu bilangan binernya 001 itu disimpan pada map. Nah, map ini sama kayak dictionary ya, dia ada key, ada value-nya. Jadi di sini ini key-nya, ini value-nya. Jadi key-nya itu char, value-nya itu berupa string. Nah, kemudian yang ini adalah fungsi untuk decoding-nya. Jadi setelah di encoding, dia bisa di decoding lagi kembali. Jadi encoding itu proses yang mengubah string menjadi bilangan biner, sedangkan decoding mengubah bilangan biner menjadi string kembali. Terus kemudian di sini adalah fungsi untuk membuat Huffman tree-nya. Yang ini nih fungsinya untuk membuat Huffman tree-nya. Jadi semua fungsi di atas itu berhubungan jadi ya. Jadi kalau salah satu fungsi hilang maka tidak akan jalan programnya. Nah ini bagian sini dia akan mencetak mulai dari Huffman code, kemudian encode stringnya dan decode stringnya. Biar lebih enak coba kita jalanin aja. Ini fungsi mainnya nih, kita jalanin. Misalkan saya punya teks kuliah online. Nah, di sini muncul kan K-nya gini, A-nya gini, L-nya ini. Jadi ini karakternya. Ini hasil encodingnya atau bilangan binernya. Nah, kalau tadi kan yang kalau kita ngerjain manual itu kita buat tree-nya kan ya, pohonnya. Cuman ini kan kita pakai program jadi nggak usah buat tree-nya. Tree-nya udah dibuat di belakangnya tadi yang ini nih. Nah, fungsi yang ini dia membuat tree-nya, jadi yang kita outin cuman karakter dan hasil bilangan binernya. Jadi ini karakter dari string yang kita inputin, dan ini adalah bilangan binernya. Jadi original stringnya ini yang kita input tadi, terus di encoding menjadi bilangan biner ini. Ini kan K itu 1 4 kali nih, 1 4 kali. Terus U itu berapa tadi U? 010 kan, 010 tuh. Terus L segini dan seterusnya. Terus spasi juga dihitung tuh. Ya, spasi itu merupakan karakter juga. Terus kalau kita pengen decode stringnya, maka dia akan kembali lagi menjadi kuliah online. Jadi dari bilangan biner ini kembali lagi menjadi string awalnya. Nah, proses pengubahan dari string original ke encoding itu ada di fungsi yang ini nih. Nah, ini fungsi encoding. Jadi, nah ini nih, root left tadi kan ada pohon ya kan ya, yang kiri itu nilainya 0 mana tadi. Nah, yang kiri itu nilainya 0, yang kanan nilainya 1 ya kan. Nah, ini di identifikasi di sini nih. Jadi kalau root ke sebelah kiri itu dia 0 dibuatnya. Terus kalau root ke sebelah kanan maka dia 1. Jadi sama aja kayak kita buat pohon, tapi pohonnya nggak tampilin loh gitu. Terus proses dari encoding ke decodingnya itu ada di fungsi ini tadi. Nah, jadi di sini jika str indeksnya itu 0, maka dia ambil karakter yang bagian sebelah kiri. Berarti itu encoding sebelah kiri kan, berarti ambil karakter yang sebelah kiri juga. Kalau selain 0, maka dia ambil encoding sebelah kanan dan ambil karakter sebelah kanan juga, jadi dia kembali lagi seperti ini. Nah gitu.
Untuk penjelasan Huffman code menurut saya cukup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Shannon-Fano code. Metode selanjutnya yang kedua yaitu Shannon-Fano code. Metode ini dinamai dan ditemukan oleh Claude Shannon dan Robert Fano. Metode ini ditemukan sekitar tahun 1948 sampai 1949. Mereka menemukannya secara terpisah, yang didahului atau dimulai oleh Claude E. Shannon pada tahun 1948, kemudian Robert M. Fano pada tahun 1949. Jadi keduanya ini digabungkan untuk membentuk suatu algoritma yang efisien dalam encoding, dan ketemulah Shannon-Fano code namanya. Nah, cara pengerjaan Shannon-Fano code ini mirip sama Huffman code tadi. Bedanya, kalau Huffman code tadi kan dia dua-dua kan. Jadi misalkan itu kita menjumlahkan dua karakter dengan frekuensi terkecil sampai tidak ada yang bisa dijumlahkan lagi ya kan. Nah, kalau Shannon-Fano code ini pertama-tama kita buat tabel dulu. Misalkan kita ada data DBACE kayak gini, kita buat tabel antara karakter sama frekuensinya. Kemudian udah dibuat tabel, kita sorting dari yang terbesar ke terkecil untuk memudahkan pengerjaannya. Kemudian frekuensinya kita jumlahin semua, misalkan ini kan kalau dijumlahin hasilnya 1 ya kan. Terus setelah itu kita bagi 2. Nah, misalkan 1 bagi 2 itu 0,5 ya kan. Tapi karena di sini nggak bisa 0,5, ini kan 0,3 tambah 0,28 0,58. Nggak mungkin kan kita buat 0,5, 0,08-nya kemana? Jadi kita ambil 0,3 sama 0,28. Nah, gitu. Jadi yang kiri ini 0,3 sama 0,28, yang kanan ini yang 3 ini. Jadi misalkan yang lebih mudahnya kita punya jumlah frekuensi 5. Kita bagi 2. Kan nggak mungkin gitu ya, 2,5 sama 2,5. Masa mau dibagi 2 tabelnya kan? Satu tabel dibagi 2 gitu, masa gitu? Jadi nggak bisa kan? Jadi diakalinnya yang kayak tadi itu, satunya bisa 2 sama 3 atau 3 sama 2, terserah yang mana aja, yang penting konsisten. Jadi misalkan yang kiri itu hasil pembagian terkecil, nah terus selanjutnya itu harus kayak gitu juga. Jadi misalkan level 1 nih, yang kiri ini hasil pembagian terkecil, misalkan 2 sama 3 ya kan, hasil pembagian terkecilnya 2. Berarti yang level 1, level 2, level 3 itu harus yang pembagian terkecil, hasil pembagian terkecilnya itu di bagian kiri. Nah gitu, harus konsisten. Nah kemudian udah dibagi 2 itu kan level 1-nya. Terus level 2, level 3-nya itu sama, diulang aja. Jadi misalkan ini 0,3, 0,28 dibagi 2 lagi, jadi tinggal 1 kan. Nah berhentinya saat itu. Jadi berhentinya saat si karakter itu tidak bisa dibagi 2 lagi. Jadi ini kan dibagi 2 nih, yang ini misalkan ada 0,3 sama 0,28. Terus habis itu 0,3 ini nggak bisa dibagi 2 lagi kan, karena dalam satu tabel. Jadi itu berhenti di situ. Nah, terus cara tahu bilangan biner atau encodingnya itu dari sini. Jadi sama kayak Huffman code tadi, itu kita tandain pakai bilangan biner 0 sama bilangan biner 1. Yang kiri itu kita tandain sebagai bilangan biner 0, yang kanan kita tandain sebagai bilangan biner 1. Terus hasil akhirnya itu kayak gini nih. Nah, jadi misalkan kita mau nyari hasil Shannon-Fano code dari A, ini kan 00. Cara dapetinnya gini, jadi 0 terus ini 0, nah gitu. Terus B itu 01 kan, jadi ini ke kiri 0, terus ini ke kanan 1, nah gitu. Jadi sama aja untuk penulisan kode biner akhirnya sama kayak si Huffman code, bedanya cuma di cara pengerjaan dan trackingnya. Kalau Huffman code nge-tracknya enakan dari bawah kan, karena mulai dari bawah. Karena ini Shannon-Fano code mulai dari atas, jadi trackingnya enak dari atas juga.
begitu. Sama aja kayak yang E ini kan 1 ini aturan E ini salah nih gitu. Terus kita masuk ke kode programnya. Ini kita ada struct ini digunakan sebagai variabel dalam Shannon Venno-nya. Kemudian di sini fungsi Shannon Venno-nya, jika kita hanya menginputkan satu karakter, maka ntar langsung di return ini di sini fungsinya, kodenya. Terus di sini kode untuk menghitung frekuensinya. Tadi kan dihitung jumlah frekuensinya berapa. Kemudian ini membedakan antara Shannon Venno code dan Huffman code. Jadi di Shannon Venno code kita bagi dua, seperti yang saya jelaskan tadi, dibagi dua tabelnya. Terus ini mencari batas dari frekuensi yang dibagi dua tadi. Kan jadi dibagi duanya kan nggak bisa bagi rata gitu. Jadi di sini dicari dulu batas frekuensi akhirnya berapa, baru dibagi dua. Terus ini yang saya bilang tadi, kiri jadi 0, bilangan biner 0, kanan dijadikan bilangan biner 1. Terus kita masuk ke in main-nya. Misalkan kita enter string atau teks kuliah online. Nah, terus ini adalah hasilnya, ini karakternya. Ini kayak yang udah disorting tadi kan, kita nyorting dulu. Nah, sini sorting nih. Terus ini adalah hasil dari kodenya atau encodingnya. L itu 00, I itu 010. Terus cara proses di belakang itu sama kayak yang saya jelasin tadi. Jadi dibuat tabel dulu yang ini, terus sudah dibuat tabel, terus kita sorting tabel itu dari yang frekuensi terbesar ke terkecil. Kemudian yang ini kode untuk mencetak hasil akhir di Shannon Venno code-nya. Jadi dibuat tabel dari kayak kodenya ini nih. Jadi dibuat tabel seperti ini dari kode ini. Ini kan tabel Shannon Venno code-nya. Jadi misalkan kalau mau tahu hasil encoding akhir dari ininya, ya tinggal di cetak aja yang kayak K-nya itu kan ada K itu 100, terus U itu 1010 dan seterusnya. Jadi ntar hasil encodingnya bilangan biner banyak gitulah yang membentuk kata kuliah spasi online. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.